Ketika tahta Hastinapura berganti menjadi kursi menteri, siapa yang lebih pantas? Pandawa yang jujur atau Kurawa yang licik? Inilah Civil War Nusantara di era birokrasi modern. Selamat datang di panggung lakon politik, tempat idealisme bertarung melawan pragmatisme. Kita akan menelusuri parodi perebutan jabatan publik ala pewayangan. Kini, medan Kurusetra bukan lagi padang rumput, melainkan ruang rapat eksekutif ber-AC yang dingin dan penuh intrik. Perang Baratayuda kini bertransformasi menjadi perang narasi, opini, dan citra yang sengit di media massa dan sosial. Pandawa, simbol idealisme dan dharma, berhadapan langsung dengan Kurawa, representasi ambisi murni dan makiavelianisme kekuasaan. Kursi yang diperebutkan bernilai triliunan, posisi strategis seperti Dirjen Pajak, Kepala Otorita Ibu Kota Baru, atau CEO BUMN. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki mandat rakyat dan visi transformatif untuk membangun peradaban baru. Yudhistira, kini seorang akademisi yang dijagokan menjadi Menteri Keuangan. Ia unggul integritas, namun terlalu lamban mengambil keputusan tegas. Integritas itu mahal, tapi lambat. Rakyat butuh kecepatan, bukan khotbah moral. Bima, karakter kuat, dicalonkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Ia sangat tegas dalam menindak praktik korupsi. Namun, kritik menyebut ia terlalu mengedepankan otot dan keberanian fisik dibanding diplomasi dan strategi politik yang halus. Arjuna, sang penakluk, diposisikan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Citranya selalu menarik perhatian massa dan investor. Ia mahir bermain media sosial, namun dianggap Kurawa sebagai sosok gimmick yang kurang substansi kebijakan. Nakula dan Sadewa, ahli strategi informasi, didorong menjadi staf khusus presiden di bidang digital dan siber. Mereka dikenal cekatan, namun Kurawa melancarkan isu bahwa mereka terlalu bergantung pada konsultan dan teknologi asing yang mahal. Pandawa mengadakan rapat kabinet bayangan. Mereka berdebat panjang tentang etika penggunaan dana kampanye yang kian membengkak. Mereka khawatir idealisme mereka akan tergerus habis oleh tuntutan realitas politik praktis yang kejam dan tak kenal ampun. Di sisi lain, Kurawa, dipimpin Duryodana, berfokus pada lobi-lobi politik dan penggalangan dana besar dari konglomerat. Duryodana, sang petahana, ingin mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Komite Strategis Nasional dengan segala cara. Sangkuni, sang penasehat licik, bertransformasi menjadi konsultan politik dan juru bicara utama yang ahli memutarbalikan fakta. Strateginya adalah serangan fajar melalui survei berbayar, disinformasi struktur, dan pembentukan opini publik yang masif. Dursasana ditugaskan sebagai kepala keamanan internal partai, bertindak keras dan selalu membungkam setiap upaya kritik dan oposisi. Kurawa mengklaim Pandawa hanyalah anak manis yang tidak siap menghadapi kerasnya birokrasi dan negosiasi tingkat tinggi. Mereka menuduh Pandawa hanya menjual narasi utopis, tanpa rekam jejak pembangunan nyata yang telah Kurawa jalankan selama ini. Rapat Kurawa penuh asap rokok dan janji-janji proyek konsesi, mengabaikan segala bentuk transparansi dan akuntabilitas. Sangkuni berujar sarkas. Dharma itu dongeng Duryodana. Yang penting sekarang adalah duit kekuasaan murni tanpa basa-basi. Puncak konflik terjadi dalam debat publik televisi yang disiarkan langsung. Arjuna melawan Karna, memperebutkan kursi Menteri Komunikasi. Kami menjanjikan meritokrasi yang adil, bukan kronisme dan dinasti kekuasaan yang mengakar. Karna membalas dengan tajam. Meritokrasi tanpa modal sosial dan jejaring hanyalah utopia kaum pinggiran tuan. Anda naif. Bima terlibat adu fisik verbal sengit dengan Dursasana terkait isu pengadaan barang fiktif senilai ratusan miliar. Proyek ini legal. Semua sudah diatur oleh tim ahli hukum kami yang ternama. Hukum yang kalian buat sendiri untuk mencuci tangan. Korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Titik. Yudhistira,
Sang mediator abadi mencoba menengahi, mengingatkan pentingnya etika bernegara di atas kepentingan pribadi. Duryodana menyindir dari jauh. Etika itu bumbu pemanis. Yang rakyat butuhkan adalah hasil nyata, bukan khotbah kosong. Sengkuni semakin gencar menyebarkan meme wayang Kurawa yang terlihat sukses dan kaya raya, berbanding terbalik dengan Pandawa yang terlihat polos. Perang opini ini merusak citra keduanya. Rakyat bingung, mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Krishna, sang penasehat spiritual, muncul sebentar, duduk di sudut kafe modern sambil menyeruput kopi. Ia tak banyak bicara. Pesan Krishna, kekuasaan akan selalu menguji karakter. Tak peduli zaman mana lakon ini dimainkan. Sadewa mencoba meretas data keuangan Kurawa, mencari bukti kejahatan yang tak terbantahkan di balik proyek-proyek besar. Sementara Nakula mengelola krisis media, memadamkan isu negatif dan hoaks yang dilancarkan oleh tim Kurawa. Tekanan publik memuncak. Akhirnya, diputuskan bahwa jabatan harus dibagi. Koalisi terpaksa terbentuk demi stabilitas politik. Pandawa mendapat kementerian yang butuh integritas tinggi dan minim anggaran proyek besar. Kurawa mendapat pos yang mengelola proyek infrastruktur besar dan BUMN strategis yang memiliki aliran dana segar. Kebahagiaan semu melingkupi istana birokrasi. Konflik internal hanya menunggu waktu untuk meletus lagi sewaktu-waktu. Lakon ini mengajarkan, perebutan kursi kekuasaan seringkali jauh lebih penting daripada tujuannya melayani rakyat. Di balik bayangan kulit wayang yang bergerak indah, tersembunyi intrik politik yang tak pernah usang dimakan zaman. Wayang adalah cermin. Kita melihat diri kita sendiri dalam setiap sindiran dan perebutan kekuasaan, dari Astina hingga ke Jakarta. Semoga lakon parodi ini menjadi hikmah dan pengingat bagi kita semua, bahwa kekuasaan sejati adalah melayani, bukan dikuasai oleh jabatan. Terima kasih telah menonton kisah epik Civil War Nusantara ini hingga usai. Jika kisah Baratayuda modern ini menggugah Anda, tinggalkan komentar tentang karakter wayang favorit Anda. Jangan lupa subscribe untuk lakon wayang lainnya.